Mas, bukan. Bukan pengembangan penyelidikan tahun 2024 saat ini. Bukan, itu 2016 dulu diceritakan oleh Kadif Humas itu, Mas. Kalau saya nggak salah dengar ya. Oke. Namun kan kemudian isu ini kembali bergulir Pak di tahun 2024 ini, dan publik kemudian mulai mempertanyakan akan adanya iming-iming uang tersebut begitu, yang mungkin nantinya bisa memberatkan klien Anda begitu, atau mungkin Oh enggak, meringankan. Mas. Kalau kami tidak usah iming-iming pakai uang pun kami udah benar. Saya tetap optimis, Mas. Nggak usah kita pakai iming-iming uang. Apa yang membuat Anda begitu optimistis begitu bahwa Peggy Setiawan yang saat ini ditangkap bukan Peggy alias Peron, padahal memang di sini nampaknya pihak kepolisian sangat yakin gitu kalau misalnya yang ditangkap adalah betul Peggy yang terlibat pada tahun 2016 silam. Ya, makanya Mas, saya bilang kita buktikan aja di sidang pra peradilan. Tetapi saya klarifikasi lagi, Mas. Apa yang disampaikan tadi Mas Aldi mengatakan ada isu yang mengiming-iming saksi, itu bukan kejadian untuk Peggy Setiawan ini, Mas. Itu tahun-tahun yang dulu, Mas. Perlu digarisbawahi, Mas. Bukan tahun sekarang, Mas. Jangan sampai maksud saya publik salah. Salahnya, kami pun tidak usah mengiming-imingi, kami insya Allah, Mas ya. Saya insya Allah kami optimis kami tetap menang. Saya masih berkeyakinan. Kalau misalnya isu ini terjadi pada pihak yang bersimpangan begitu, dalam hal ini adalah keluarga dari Vina dan Eki yang saat ini juga bertarung dengan kuasa hukumnya untuk mencari kebenaran, bagaimana? Maksudnya dari tim kami, Mas, yang akan melakukan upaya untuk memberikan uang itu. Saya beryakin tidak, Mas. Saya yakin tidak. 100% yakin? Saya yakin, insya Allah yakin. Oke, nanti akan dibuktikan dalam fakta persidangan. Ini, Mas, Ya. kami berpegang pada yang alat bukti kami aja, kami akan menang kok. Ngapain kita pakai sogok-sogok, pakai bayar saksi, pengaruh saksi sudah, Mas. Baik, nanti saya mau bertanya ke Pak Edi Hasibuan. Pak Edi, jika kemudian ada iming-iming uang yang kemudian ditawarkan kepada saksi, tentunya ini akan mempengaruhi jumlah orang-orang nanti yang akan juga terjerat hukum karena adanya iming-iming uang ataupun anjuran untuk menjawab persidangan dengan fakta-fakta yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Nanti ya Pak Edi Hasibuan dijawab usai jeda. iNewsroom segera kembali, pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik, kembali di iNewsroom pemirsa, dan kami masih bersama dengan dua narasumber terkait dengan ada dugaan bahwa keluarga terpidana mengiming-imingi sejumlah uang kepada saksi dalam persidangan untuk memberikan fakta tidak sesuai dengan kebenarannya. Pak Edi Hasibuan, Pak Marwan Iswandi, saya mau ke Pak Edi. Pak Edi, selanjutnya ini kita kutip ya pernyataan dari Kadif Humas Polri kemarin bahwa memang pertama pernyataan Saka Tatal ini dinilai banyak kebohongan di dalamnya. Kedua, kemudian disebutkan di sana bahwa keluarga dari terpidana ya di sini memberikan iming-iming sejumlah uang kepada para saksi begitu untuk kemudian memberikan fakta yang tidak sesuai. Bagaimana tanggapan Anda terkait ini? Saya kira kalau memang itu benar ya, saya kira perlu dilakukan pendalaman oleh penyidik Polda Jawa Barat ya. Kenapa? Karena ini sangat mengganggu, apalagi misalnya sampai memberikan iming-iming sejumlah uang. Tentunya memang ini juga sangat bertentangan dengan apa yang menjadi kode etik pengacara ya. Saya kira memang itu tidak boleh. Kemudian itu juga merupakan bentuk pelanggaran hukum ya. Ini adalah upaya-upaya untuk menghalangi proses hukum ya. Dan tentu apa yang menjadi informasi tadi, saya kira kita minta kepada penyidik Polda Jawa Barat ya. Polisi pastinya kan tidak mau dianggap salah tangkap ya begitu Pak. Menanyakan atau melakukan klarifikasi, melakukan apa namanya? Baik, Pak Edi, mohon maaf saya potong karena waktu terbatas. Saya ingin menanyakan Pak Edi. Kemudian halo? Pak Edi, ini kan polisi pasti tidak mau dinilai salah tangkap terkait Peggy Setiawan atau Peggy Peron ditangkap 2024 saat ini setelah DPO selama 8 tahun begitu. Dengan pernyataan dari polisi kemarin, kemudian juga pernyataan yang baru saja dikeluarkan tadi sebelum jeda oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, menurut Anda mana yang lebih kuat untuk nantinya jelang sidang pra-peradilan Peggy? Saya kira dua-duanya memang kan itu. Pertama memang kalau untuk pra-peradilan adalah saya kira memang itu merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh tim pengacara Peggy ya kepada kepolisian ya untuk melakukan sebagai perlawanan hukum. Apa yang dilakukan polisi itu merupakan bentuk daripada ada tindakan yang salah ya menurut penilaian. Tapi demikian tentu memang polisi ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka tentu sudah memiliki bukti-bukti yang cukup, termasuk juga saksi-saksi yang cukup, termasuk juga misalnya
apa namanya, pembuktian lewat scientific crime investigation ya, pembuktian proses hukum pidana melalui ilmiah ya. Saya kira memang ini ya saat ini yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat ya, betul-betul jika memang ada saksi atau ada tersangka yang melakukan mencabut pengakuannya, namun demikian ketika itu dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada, saya kira ini sinilah pentingnya apa yang menjadi metode scientific crime investigation tadi yang harus dilakukan. Crime investigation yang dimiliki oleh Polri. Oke, baik Pak Marwan, pastinya polisi sangat yakin dengan penangkapan Peggy Setiawan gitu, dan begitupun penangkapannya terhadap tersangka, dan juga memang kuasa hukum Peggy sebelumnya sangat meminta transparansi agar polisi sangat transparan terhadap penyidikan yang sedang berlangsung, termasuk tadi menerapkan scientific crime investigation. Apa yang kemudian membuat Anda yakin nanti di sidang pra peradilan bahwa Peggy Setiawan ditangkap pada tahun ini bukanlah Peggy Setiawan yang masuk DPO sejak tahun 2016 silam? Kalau kami Mas ya, kami sebagai kuasa hukum sampai detik ini saya berbicara, saya tetap mengatakan polisi salah tangkap. Apa Pak bukti yang bisa menguatkan? Yang masuk di daftar DPO itu adalah Peggy alias Peron. Kalau kami Peggy Setiawan, itu Mas ya, itu satu. Yang kedua, logika yang masuk di DPO itu Mas, itu ada fotonya, itu berbeda sama foto klien kami. Banyak Mas. Yang ketiga, saya jelaskan semuanya Mas ya. Saksi mengatakan pada waktu malam kejadian perkara tanggal 27 Agustus 2016, klien kami itu ada di Bandung. Diperkuat lagi dari Facebooknya Mas. Masih saja Mas. Kami tetap berkeyakinan Mas. Jadi bukti foto yang dimiliki oleh para kuasa hukum, tapi ada kemudian juga saksi-saksi yang memberatkan. Ini penilaian Anda terhadap saksi memberatkan Peggy Setiawan yang kali ini ada di tahanan menjadi tersangka. Bagaimana penilaian Anda terhadap saksi yang mereka berikan? Saya mengatakan ada memberatkan Mas ya. Kalau yang selama ini Mas yang kita tahu, saksi-saksi itu mengatakan tidak mengenal Peggy Setiawan. Mereka tidak mengenal Peggy Setiawan Mas. Tapi untuk lebih jelasnya Mas, kita uji yang tanggal 24 ini. Yang penting persidangannya fair. Itu mungkin saksi yang Pak Marwan ketahui ya, tapi memang kenyataannya kemarin Pak Sandi Nugroho, Kadif Humas Polri bilang ada 18 saksi yang memberatkan Peggy Setiawan begitu ya, untuk kemudian dalam kasus Vina dan Eki ini. Ya makanya kan antara kami sama penyidik dari polisi pasti berseberangan. Kalau kami tetap pada pendirian kami, ya polisi silakan. Nanti kita adu di pengadilan. Itu aja Mas. Kita adu di pengadilan aja. Tidak ada upaya untuk kemudian menemui para saksi tersebut yang memberatkan Peggy Setiawan dalam persidangan? Ya ngapain kita nemuin dia Mas? Kita adu di pengadilan aja kok. Kami bermainnya fair Mas. Makanya saya beberapa kali, kemarin saya datang ke Kejaksaan Agung Mas. Saya minta Kejaksaan Agung untuk menyampaikan kepada jajaran di bawahnya, di bawah naungan Kejaksaan Tinggi sama Kejari Cirebon, untuk kalau menerima berkas tersebut harus lebih teliti dan lebih cermat Mas. Jadi menurut Anda tidak ada ketelitian dan kebijakan dalam penyidikan kasus ini? Ya, kami jangan sampai terulang Mas. Kalau kita membaca kejadian 2016 ini ada, menurut penilaian kami diduga ada kelalaian Mas. Ada kelalaian. Memang ini berkas ini memang dari kepolisian, dari kejaksaan sampai ke hakim itu Mas. Baik Pak Edi, tanggapan Anda? Ya tidak apa-apa sebetulnya ya. Apa yang dilakukan oleh kuasa hukum daripada Peggy, saya kira memang itu mereka ya, sebagai termasuk juga sebagai aktor tersangka, sebagai mewakili daripada kliennya, yang nggak ada masalah. Yang penting adalah memang tadi disampaikan oleh Marwan ya, bahwasanya ini akan diuji di pengadilan ya. Lewat pra peradilan nanti hakim akan memutuskan apakah penetapan tersangka yang ditetapkan oleh penyidik Polda Jawa Barat itu adalah sah atau tidak. Itu nanti tergantung daripada bukti-bukti yang diajukan oleh Polda Jawa Barat, sehingga Polda Jawa Barat kemarin menetapkan Peggy sebagai tersangka. Kalau kami sih melihat bahwasannya, lihat penjelasan Polri kemarin, ada 18 orang yang menyatakan, yang memberatkan bahwasannya Peggy adalah sebagai salah satu pelaku ya. Tentu semua pengakuan dan bukti-bukti yang dimiliki oleh penyidik kepolisian, termasuk juga pengakuan dan juga saksi tadi, kemudian didukung dengan
pembuktian secara scientific crime investigation, penyidikan ilmiah, tentunya nanti semua akan diucapkan di pengadilan. Nanti pada akhirnya hakim yang akan memutuskan sah atau tidak penetapan tersangka terhadap Peggy tadi. Oke, menurut Anda perlu atau tidak polisi kemudian memberikan pernyataan ada iming-iming sejumlah uang, kemudian polisi juga membuktikan kepada publik begitu siapa saja kuasa hukum yang melakukan tindakan tersebut? Gimana, sorry? Menurut Anda perlu atau tidak pihak kepolisian mengeluarkan pernyataan bahwa ada kuasa hukum yang mengiming-imingi sejumlah uang kepada saksi, kemudian membeberkan pula siapa kuasa hukum dari siapa begitu yang kemudian mengeluarkan sejumlah uang iming-iming uang ini? Kalau kita lihat itu kan mungkin hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat ya. Saya kira perlu, mungkin tentu saja perlu ya. Karena kenapa ini sangat penting? Ketika misalnya kasus ini ditangani, kemudian banyak mendapat sorotan, kemudian ada upaya-upaya untuk menghalang-halangi proses hukum, ya. Karena tadi, apalagi misalnya sampai mengimimi salah satu napi ya, atau mungkin saksi untuk membuat pengakuan yang palsu, saya kira itu bentuk pelanggaran hukum ya. Tapi siapapun juga saya kira tentu ini harus perlu didalami. Apakah memang betul atau tidak? Tentu memang mungkin nanti tergantung daripada hasil penyidikan di lapangan. Oke, baik, terakhir Pak Mauran, singkat saja, seberapa yakin nantinya akan menang dalam pra peradilan? Kalau saya bergaya 99%, Mas. Tapi saya tambahkan lagi, Mas, ya, biar kita klarifikasi, Mas, ya. Yang dikatakan yang mengiming-iming itu bukan dari kuasa hukum. Oke, kuasa hukum dari tersangka Peggy Setiawan tidak pernah. Kalau seandainya dari kuasa hukum Peggy Setiawan, silakan diproses. Saya setuju. Baik, baik. Terima kasih Pak Marwan Iswandi, kuasa hukum dari Peggy Setiawan, juga Pak Edi Hasibuan dari LMKP sudah bergabung dalam dialog pada malam hari ini. Kita nantikan nanti bagaimana pembuktian dari pihak kepolisian pula, siapa-siapa saja kuasa hukum yang kemudian dikatakan mengiming-imingi sejumlah uang kepada para saksi, dan nanti kita juga sama-sama menantikan sidang pra peradilan untuk Peggy Setiawan. Terima kasih Bapak-bapak, selamat malam. Sidang lain ada deh, John.